Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Zinni Albar Al-Faruq, Naaf U Anurun, dan Nandia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan karakteristik dan tugas perkembangan masa remaja akhir. Dan yang pertama adalah pengertian masa remaja akhir. Masa remaja akhir adalah di mana seseorang berada pada usia 17-18 tahun sampai umur 21-22 tahun. Di mana pada usia tersebut rata-rata remaja memasuki sekolah menengah dan berada di kelas terakhir. Maka ia dianggap hampir dewasa dan berada pada ambang perbatasan untuk memasuki dunia kerja orang dewasa. Pada masa ini, dia akan mulai stabil dan mantap untuk meraih tujuan yang akan dicapainya nanti, di mana dia sudah mulai tumbuh dengan pendiriannya, mulai aktif serta objektif dalam melibatkan dirinya ke dalam kegiatan-kegiatan dunia yang ada di luar sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari presentasi dari Mbak Nafi Anurun. Langsung saja yang ke poin B, yakni karakteristik masa remaja akhir. Nah, di sini karakteristik masa remaja akhir banyak poin-poinnya. Di sini ada 10 poin karakteristik masa remaja akhir. Yang pertama yakni yang sangat karakteristik utama remaja, yakni satu, perubahan fisik. Remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otot dan otak, serta perkembangan seksual dan hormon. Perbedaan ini jenis kelamin berperan ketika perubahan ini terjadi. Untuk anak perempuan pada sekitar usia 12 tahun, sementara anak laki-laki biasanya mulai perubahan pada sekitar usia 14 tahun. Langsung yang kedua, yakni tentang karakteristik remaja yang kedua, yakni sosialisasi. Sosialisasi adalah karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya mereka dan memisahkan diri dari keluarga mereka. Selama masa remaja, kesetiaan ini bergeser membuat remaja lebih loyal kepada teman-teman mereka. Bagi remaja, harga diri sangat tergantung pada kehidupan sosial mereka. Anak perempuan cenderung menempel pada kelompok kecil teman dekat maksudnya. Sementara anak laki-laki membangun jejaring yang lebih besar, banyak teman, ya seperti itu. Nomor 3, yakni perkembangan kognitif. Perubahan dalam proses kognitif adalah karakteristik selama remaja. Remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi penalaran dan pemikirannya. Remaja mengalami perkembangan keterampilan bahasa yang lebih maju dan verbalisasi, memungkinkan komunikasi yang lebih maju. Pemikiran abstrak lebih memungkinkan remaja untuk mengembangkan tujuan keadilan dan kesadaran sosial. Remaja juga memutuskan bagaimana pilihan moral dan etis akan memadu perilaku mereka selama ini. Yang keempat, yakni karakteristik masa remaja akhir, antara lain yang keempat, emosional. Masa remaja adalah ketika emosi mulai meninggi. Mereka sibuk dengan mereka sendiri karena mereka mulai mengembangkan rasa diri, tetapi mereka juga meneliti proses pemikiran dan kepribadian mereka sendiri. Kemungkinan mulai terlihat tak berujung selama remaja membuat beberapa remaja menjadi idealis. Mereka juga percaya bahwa pikiran dan perasaan mereka unik, meragukan bahwa orang lain mungkin dapat memahami apa yang mereka alami. Nomor 5, yakni yang selanjutnya, pemberontakan. Pemberontakan remaja yang khas dapat bertahan hingga 6 tahun dan dapat mencakup perilaku menantang dan suasana hati yang berubah dengan cepat. Meskipun tidak semua remaja menjadi pemberontak, banyak yang menjadi lebih menentang otoritas, seringkali memiliki dampak besar pada dinamika keluarga dan hubungan pribadi. Langsung nomor 6, mood remaja. Remaja terkenal karena perubahan suasana hati yang sering dan serangan lekas marah. Moodness pada remaja seringkali merupakan bagian normal dari perkembangan remaja.
menghadapi perubahan konstan dan cepat, tekanan sosial dan masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas, sehingga tidak mengherankan jika mereka merasa murung lebih sering daripada tidak murung. Nomor 7 selanjutnya, identitas diri. Masa remaja adalah masa ketika remaja mulai mengeksplorasi dan menegaskan identitas pribadi mereka. Selama periode perkembangan ini, remaja terlihat dalam proses mencari di mana mereka cocok dengan teman sebaya dan masyarakat pada umumnya. Maksud nomor 8, hubungan sebaya. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya mulai lebih diutamakan daripada hubungan dengan keluarga. Meskipun interaksi keluarga masih penting dan penting untuk perkembangan remaja, remaja sering lebih menekankan pada persepsi dan nilai-nilai teman-teman mereka. Selama masa remaja, remaja mungkin sangat dipenuhi dan oleh kepercayaan dan perilaku teman sebaya mereka. Nomor 9, kemandirian dan batas pengujian. Remaja sering menguji aturan dan batasan orang tua dan guru. Meski perilaku pemberontak ini mungkin tampak bertentangan dengan orang tua, dalam banyak kasus perilaku ini didorong oleh kebutuhan remaja untuk mengembangkan otonomi, mengalami kegiatan baru, dan mendapatkan lebih banyak kemandirian. Selanjutnya, yang terakhir ya, ini sikap egois. Seringkali sulit bagi remaja untuk melihat keadaan dari sudut pandang yang lain. Ini sebenarnya disebabkan oleh struktur otak mereka yang masih berkembang. Dengan demikian, remaja mungkin menjadi egois dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan itu mempengaruhi orang lain. Kurangnya empati yang tampak ini adalah normal dan biasanya hilang dengan sendirinya begitu seorang remaja mencapai akhir masa remaja. Namun kurangnya empati pada remaja dapat berarti ada masalah kesehatan mental mendasar yang lebih signifikan. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Nandia untuk poin yang C. Tugas perkembangan pada masa remaja akhir. Banyak tuntutan dari beberapa faktor religius, sosial, dan norma yang bisa mendorong remaja untuk bisa mulai memikul beban dan tanggung jawab. Konsep perkembangan remaja akhir. Teori psikologi perkembangan meliputi 1. Perkembangan sosial, 2. Perkembangan moral, 3. Perkembangan seksual, 4. Perkembangan inteligensi, 5. Perkembangan emosi.